Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Tadi setengah dari kalian 8A sudah mengikuti pembelajaran tatap muka ya. Video ini untuk anak-anak yang terutama untuk anak-anak yang belum dapat jadwal tatap muka. Semoga bisa menambah pemahaman. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi dan penyajiannya. Ini pertemuan kedua. Kalau pertemuan pertama kemarin tentang relasi, sekarang tentang fungsi ya. Next. Yang pertama adalah motivasi. Oke, ini gambar salah satu penemu yang sangat terkenal. Namanya Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison ini menemukan bola lampu. Jadi bola lampu yang sekarang kita pakai di rumah, itu penemuannya beliau. Dan satu hal yang perlu kalian tahu bahwa Thomas Alva Edison ini harus melakukan percobaan sampai ribuan kali sampai akhirnya dia berhasil menemukan bola lampu ini. Nah, tokoh yang kedua ini penemu atau pendiri KFC. Nah, beliau juga sudah menawarkan resepnya kepada banyak sekali restoran, tapi ditolak. Sampai akhirnya beliau bisa mendirikan salah satu restoran cepat saji paling terkenal di dunia. Nah, dari dua tokoh ini kita bisa belajar bahwa jangan pernah menyerah. Karena kegagalan itu hanya untuk mereka yang berhenti berjuang. Selama anak-anak masih terus berjuang, mau belajar, mencoba, gagal coba lagi, sejatinya anak-anak belum menemui kata gagal. Itu ya. Jadi nanti kalau anak-anak menemui kesulitan, menemui hambatan, masih salah dalam mengerjakan soal, jangan menyerah. Tapi harus tetap berusaha sampai akhirnya nanti bisa gitu. Next. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini ada 3. Setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama, mendefinisikan dan mengidentifikasi relasi yang merupakan fungsi atau bukan fungsi dengan benar. Jadi nanti ada relasi tuh, beberapa relasi, kemudian kita suruh nentuin, suruh identifikasi. Ini fungsi atau enggak ya? Kayak gitu. Yang kedua, menentukan domain, kodomain, dan rank suatu fungsi dengan tepat. Jadi dalam fungsi nanti ada yang kita sebut domain, ada yang kita sebut kodomain, dan ada yang kita sebut rank. Nah, kita suruh nentuin tuh nanti domainnya mana, kodomain mana, dan ranknya yang mana. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menyajikan fungsi dalam bentuk notasi matematis dan rumus fungsi. Oke, lanjut. Mari kita ingat. Nah, di pertemuan yang lalu kita terus membahas pengertian fungsi. Apa itu? Pengertian relasi. Apa itu relasi? Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Itu pengertian dari relasi yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya penyajian relasi. Relasi ini bisa disajikan dengan berapa cara? Yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, diagram panah, kemudian himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Dan lanjut, perhatikan diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi. Nah, ini ada gambar pertama nih. Ini merupakan fungsi. Diagram kedua, fungsi juga. Diagram ketiga, bukan fungsi. Diagram keempat, bukan fungsi juga. Dan diagram yang kelima, fungsi. Nah, dari sini kita coba identifikasi ya. Kenapa yang diagram ketiga dan diagram keempat itu bukan fungsi? Kita akan coba identifikasi. Kita lihat nih. Yang pertama, cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi fungsi atau bukan itu dilihat dari anggota himpunan A. Nah, yang pertama ini ya. Yang diagram yang pertama kita lihat anggota himpunan A semuanya memiliki pasangan. Anggota himpunan B semuanya memiliki pasangan. Anggota himpunan yang kelima juga memiliki pasangan.
Nah, dan pasangannya satu semua. Maka mereka disebut fungsi. Gitu. Nah, kalau yang 3 dan 4, kenapa bukan fungsi ya? Kita lihat ini. Yang anggota himpunan A yang Q. Ini lihat. Nah, ini. Q ini memiliki dua pasang di B. Inilah yang menyebabkan kenapa diagram yang ketiga ini bukan merupakan fungsi. Karena ada anggota himpunan A yang pasangannya lebih dari satu. Nah, paham ya? Ini yang pertama, alasan kenapa ini bukan fungsi. Kemudian, yang diagram keempat, kenapa bukan fungsi? Kita lihat, di sini ada anggota himpunan A, yaitu R, yang tidak memiliki pasangan. Maka, dia juga tidak disebut fungsi. Gitu ya. Jadi ada dua hal pokok sebuah relasi disebut fungsi adalah yang pertama, tidak boleh ada anggota himpunan A yang jomblo. Nggak boleh ada yang sendirian, nggak punya teman tuh nggak boleh. Kalau ada yang nggak punya teman, berarti bukan fungsi. Dan juga kalau ada punya teman tapi temannya lebih dari satu, itu juga bukan fungsi. Jadi semua anggota himpunan A, ini ya, yang contoh yang ini dan ini, semua anggota himpunan A ini semua memiliki pasangan dan tepat satu pasangan, maka mereka disebut fungsi. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Slide selanjutnya. Apa syarat suatu relasi disebut fungsi? Nah, dari identifikasi tadi kita bisa menyimpulkan ada paling tidak dua syarat suatu relasi bisa disebut fungsi. Yang pertama, setiap anggota A memiliki pasangan semuanya. Jadi anggota A itu harus punya teman semuanya, harus punya pasangan semuanya. Yang kedua, setiap anggota A pasangannya harus satu. Jadi kalau punya pasangan tapi lebih dari satu, itu bukan fungsi. Gitu. Nah, dari syarat ini kita bisa menarik kesimpulan pengertian fungsi. Fungsi adalah fungsi atau kita sebut pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Di poinnya di sini. Setiap anggota himpunan A. Jadi anggota A harus punya pasangan semuanya. Nah, yang kedua tepat satu. Nah, jadi harus satu doang nih temannya. Kalau pasangannya lebih dari satu, maka bukan sebuah fungsi. Lanjut. Nah, perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut ini. Manakah yang termasuk fungsi atau pemetaan? Nah, kalau tadi kita mengidentifikasi relasi dalam penyajian diagram panah ya. Kalau ini misal disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Kira-kira identifikasinya seperti apa? Nah, ini. Oke. Pertama kita lihat dulu. Kalau ada pasangan, ini satu pasang namanya. Ini satu pasang ya. Oke. Ini satu pasang. Hapus dulu. Nah, dalam satu pasang ini ada dari himpunan A, yaitu yang kiri. Ini himpunan A, ini dari himpunan A, ini dari himpunan A. Sementara yang kanan, ini 3, ini 4, ini 5, itu dari himpunan B. Nah, ingat syaratnya himpunan A itu harus punya pasangan semua dan tidak boleh ada yang punya pasangan lebih dari satu. Maka kita lihat nih yang di sini. Yang ini udah diganti dengan warna merah ya. P, Q, dan R. Ada yang sama nggak antara P, Q, R? Nggak ada. Maka ini adalah fungsi. Kenapa? Karena di bagian ininya yang A itu beda semua. P, Q, R. Maka disebut fungsi. Kemudian yang kedua, apakah ini sebuah fungsi? Kita lihat dulu yang sebelah kirinya, yang ini P, Q, P. Apakah ada yang sama? Iya, ada yang sama. Apa itu? Yang P. Ini dan
Ini artinya apa? P punya dua pasangan, yaitu 3 dan 4. Padahal syarat fungsi pasangannya nggak boleh 2 kalau yang himpunan A. Ini yang kiri himpunan A. Nah, ini ada P, berarti anggota himpunan A, yaitu P, memiliki lebih dari satu pasangan. Maka bukan fungsi. Itu cara identifikasi fungsi atau bukan fungsi kalau penyajiannya dalam bentuk pasangan himpunan berurutan. Ya, ini tipsnya. Perhatikan sebelah kiri. Sebelah kiri itu artinya yang ini. Ini kiri, terus ini kiri, dan ini kiri. Nah, jika beda semua maka fungsi. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kalau tadi yang pertama kita identifikasi dalam penyajian diagram panah, kemudian yang kedua tadi himpunan pasangan berurutan, sekarang kita identifikasi kalau penyajiannya dalam bentuk diagram kartesius ya. Ini tuh identifikasinya gimana Pak? Oke, ini udah ada tipsnya. Perhatikan sumbu yang bawah, jika hanya memiliki satu pasangan maka merupakan fungsi. Kita lihat. Nah, ini yang pertama. Nah, lihat sumbu yang bawah itu ini. Ini sumbu bawah ini. Ini sumbu bawah. Nah, ini sumbu bawah ya. Nah, di sumbu bawah ini alias A ya. Sumbu bawah ini menunjukkan anggota himpunan A. Ada apa aja? Ada P, Q, R, dan S. P, Q, R, S. Nah, kita lihat setiap anggota himpunan A ini pasangannya ada berapa? Ini kita tarik kan. Tarik. Ini, oh ternyata cuma satu. Ini pasangannya cuma satu. Yang Q kita tarik garis ke atas. Oh, ini pasangannya cuma satu. Yang R juga ke atas cuma satu. Yang S cuma satu. Maka karena semua anggota himpunan A yaitu P, Q, R, S ini pasangannya semuanya cuma satu, ini disebut fungsi. Nah, dan ingat P, Q, R, S ini punya pasangan semua. Jadi kalau kita tarik ke atas kan dari P ini, P kita tarik ke atas itu ada pasangannya, yaitu titik ini, di dua ini. Dan ini cuma satu, yang Q juga satu, yang R juga satu, yang S juga satu. Maka ini disebut fungsi. Nah, kemudian yang ini apakah ini fungsi? Jawabannya bukan fungsi. Kenapa? Nah, ini perhatikan anak-anak ya. Ini P, Q, R, S itu punya pasangan semua. P punya pasangan, Q punya pasangan, R punya pasangan, S juga punya pasangan. Nah, kalau kita tarik ke atas kan ini, bertemu titik-titik ini, berarti ada pasangan semua. Tapi kita lihat yang Q. Perhatikan yang Q ya. Q ini kita tarik garis merah ini ke atas, set, dapat pasangan satu. Di 1, Q, 1. Kita tarik lagi, oh ternyata dapat pasangan lagi di Q, 3. Pasangannya ada 2 atau lebih dari 1, maka ini bukan merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena Q pasangannya lebih dari 1. Itu ya untuk identifikasi fungsi. Oke, selanjutnya ini adalah domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Perhatikan diagram panah berikut. Ada himpunan A, himpunan B, kemudian ini adalah relasinya. Oke. Nah, himpunan A ini kita sebut daerah asal, himpunan B kita sebut daerah kawan atau kodomain, dan ini daerah hasil atau rank. Nah, ini perhatikan ya. Jadi, semua anggota himpunan A, ini yang kita sebut dengan domain atau daerah asal. Nah, semua anggota himpunan B kita sebut kodomain atau daerah kawan. Sampai sini paham dulu ya untuk yang daerah asal dan daerah kawan. Di daerah asalnya itu semua anggota himpunan A, daerah kawan semua anggota himpunan B. Untuk yang domain dan kodomain. Tuh. Nah, ini sekarang yang daerah hasil nih, yang agak mungkin kadang sering membingungkan. Daerah hasil itu anggota-anggota himpunan B yang punya teman di A. Jadi nggak semua. Kalau kodomain itu anggota himpunan B semua dimasukin. Jadi disebut tuh, misal ditanya,
apa aja kodomen dari fungsi di atas. Kita sebut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang kodomen. Tapi kalau kita bicara daerah hasil atau rank, maka nggak semua disebutin. Tapi yang punya teman di A, yaitu yang pertama di 2. 2 teman di A berapa? 1. Ini ada garisnya. Kemudian 4. Kemudian 6. Kemudian 8. Ya, kenapa 3, 5, dan 7 tidak masuk daerah hasil? Karena mereka tidak memiliki pasangan atau teman di A. Itu bedanya ya, daerah hasil dan kodomen. Jadi kalau kodomen kita sebut semua, kalau daerah hasil hanya yang memiliki pasangan di A. Maaf ya, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh nih. Ada himpunan A, himpunan B. Himpunan A, P, Q, R, himpunan B, 1, 4, 5. Domainnya itu PQR, itu himpunan A. Kodomennya 145, yaitu himpunan B. Udah jelas ya. Nah ini, ranknya loh. Ranknya kok sama Pak? Nah kita lihat nih. 145, ini 145 juga. Yang ini jadi domain. Maaf, yang ini jadi kodomen. Dan yang ini jadi rank. Kok sama? Kenapa bisa sama? Karena, lihat nih. Setiap anggota himpunan A, 1, 4, dan 5 ini punya teman semua. Ini punya teman P, ini punya teman Q, ini punya teman R. Jadi kalau semua anggota himpunan B ini punya teman di A, maka ranknya itu sama dengan kodomen. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau kodomen kita yang penting nulis semua anggota B. Kalau rank kita lihat yang punya teman di A dari anggota B itu berapa aja, siapa aja. Nah misal kalau punya semua ya udah tulis semua, maka hasilnya kodomen dan ranknya sama. Ini contoh lain. Nah domainnya yaitu PQ ini ya, anggota himpunan A. Kemudian kodomennya 145, ini 145 anggota himpunan B, dan ranknya 1 dan 5 ini ya, 1 dan ini 5. Kenapa 4 tidak? Karena 4 tidak memiliki pasangan ke A gitu. Oke, kita lanjut. Untuk domain kodomen, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Jadi dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomen. Sedangkan himpunan bagian B yang semua anggota mendapatkan pasangan di anggota himpunan A. Jadi himpunan B yang anggotanya itu dapat pasangan di A, itu yang disebut daerah hasil atau rank. Oke, yang terakhir kita akan belajar tentang notasi umum dan rumus fungsi. Nah, ini. Notasi umum fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B adalah F-2A panah B. Bacanya gimana? Bacanya fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi bacanya seperti itu. Perhatikan diagram panah ini ya. Kita punya dua himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita punya fungsi yang memetakan himpunan A ke B. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, dan 4 ke 8. Nah, jika X adalah himpunan A, jadi ini dimisalkan X ya. Anggota himpunan A dan fungsi F, ini fungsi F, memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B, maka fungsi F di samping dapat dinotasikan dengan F memetakan X ke 2X. Nah, ini kita lihat ya. Kenapa kita bisa dapat 2X? Nah, lihat ya. Misal ininya 1, B-nya 2. Ininya 2, B-nya 4. Nah, dari sini kan kelihatan. 1 diapakan bisa jadi 2. Yaitu dikali 2. Jadi 2 dikali 1 dapat 2, 2 dikali 2 dapat 4, 2 dikali 3 dapat 6. Maka rumusnya 2 kali X. X-nya ini diisi dengan anggota himpunan ini. Anggota himpunan A.
gitu. Nah, ini dibaca fungsi f memetakan x ke 2x. Gitu. Selanjutnya 2x disebut dengan rumus fungsi. Atau nanti kalau dalam pengerjaan soal ini lebih sering dipakai ini fx sama dengan 2x, ini artinya fungsi memetakan x. X ini ya, ini nanti kita isi dengan ini. Misal ditanya fungsi 1 atau f1 ya, tinggal satunya dimasukin ke sini. Jadi f1 sama dengan 2 kali x. X-nya diganti 1. 2 kali 1 dapatnya 2. Nah, misal kita yang 2 ini, misal x-nya diganti 2. 2 kali 2 dapatnya 4. Ya, ini himpunan anggota himpunan A berikutnya adalah 3. 3 dikali 2 dapatnya 6. Jadi ini merupakan fungsi untuk mendapatkan pasangan dari setiap anggota A. Oke, kita lanjut. Simpulan. Simpulan yang pertama adalah pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Gitu ya. Jadi setiap anggota A harus punya pasangan dan pasangannya harus tepat satu. Gitu. Itu pengertian fungsi. Kemudian notasi. Nah, di fungsi tadi ada daerah asal atau domain, yaitu himpunan A. Kemudian ada daerah kawan atau kodomen, yaitu himpunan B. Dan yang terakhir ada daerah hasil atau rank, yaitu himpunan bagian B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Gitu. Lanjut. Kemudian dinotasikan dengan F.2 A panah B. Nah, ini kan bacanya fungsi F memetakan A ke B. Itu notasinya. Nah, kemudian ini bentuk umum rumus fungsi. Jadi ini bentuk umumnya ya. Fx. Nah, X ini itu nanti anggota himpunan A. Jadi dimasukin satu-satu. Kalau misal anggota himpunan A itu ada 1, 2, 3 ya. Nanti kita cari nilai dari F1 ya, dimasukin ke sini. F1 sama dengan A itu nanti rumusnya. Jadi tergantung fungsinya. Nah, X ini juga diambil dari sini. Nanti dimasukin ke rumus, nanti kita dapat pasangannya di himpunan B. Gitu. Jadi rumus fungsi ini untuk mencari, misal sudah diketahui relasinya apa, sudah diketahui anggota himpunan A-nya apa aja. Nah, dengan dimasukkan ke rumus fungsi ini kita bisa tahu anggota himpunan A ini memiliki pasangan di himpunan B yang ini. Gitu. Itu untuk kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan sekali lagi, kegagalan hanya ada bagi mereka yang berhenti berjuang. Nah, harapannya anak-anak semua bisa terus semangat belajar, meskipun sekarang luring dan udah mulai PTM ya, meskipun terbatas, tapi semangatnya jangan sampai dibatasi. Tetap semangat. Jangan lupa mendoakan Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru, dan juga selalu belajar dan memanajemen waktu. Jangan menunda-nunda tugas. Jadi kalau ada tugas langsung kerjakan. Kalau numpuk-numpuk nanti makin berat. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan dan bisa mendapatkan manfaat pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.